Sylvester Matutina menjelaskan bahwa ada dua siap menggantikan Gibran sebagai wakil presiden. Ya, ketum Partai Biru adalah Partai PAN dan Partai Demokrat. Kelihatannya seperti itu, dan inilah beritanya. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut ada dua menteri di Kabinet Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan ingin menjadi calon wakil presiden. Sylvester yang merupakan wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 menyangkan itu. Hal itu dikatakan Sylvester dalam program talk show Overview Tribun News tanggal 30 April tahun 2025 yang membahas wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Awalnya, Sylvester menegaskan wacana tersebut tidak masuk akal. Selain itu, Gibran, menurut Sylvester, tidak melakukan pelanggaran konstitusional saat mengemban amanah sebagai wakil presiden. Sylvester juga menyebut Gibran pernah diberi wejangan oleh sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk tidak bertindak melebihi batas wewenang. Justru Sylvester menyayangkan sikap Menteri Prabowo yang sudah mulai genit menyatakan siap maju cawapres. Saat dikonfirmasi lebih detail siapa menteri atau dari partai mana menteri itu berasal, Sylvester tidak berkenan menjawab. Diketahui, sejumlah nama dari partai beridentitas warna biru menghiasi susunan kabinet Prabowo Gibran baik sebagai menteri maupun wakil menteri. Partai-partai biru itu antara lain Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Gelora, serta Partai Prima. Namun, jika mengacu pada pernyataan Sylvester yang menyebut menteri, maka mengerucut kepada Demokrat dan PAN. Sebab, Partai Gelora dan Partai Prima menyumbang kader mereka di pos wakil menteri. PAN kapok dukung Gibran di Pilpres 2029 mendatang. Guys, ada prediksi loh kalau Partai PAN gak bakal lagi kasih dukungan buat Gibran Rakabuming di Pilpres 2029 mendatang. Nah, kalau alasannya sih kayaknya PAN pengen ngusung kadernya sendiri di pemilu presiden nanti, khususnya di posisi wakil presiden. Hal ini disampaikan sama Ketua Umum PAN yaitu Zulkifli Hasan. Menurut dia, PAN bakal tetap setia dukung Prabowo dari sekarang, sampai di Pilpres 2029 mendatang. Tapi kalau wakil presiden, Zulhas bilang masih perlu banyak diskusi, yang artinya kemungkinan gak dukung Gibran lagi, walaupun masih terlalu awal untuk menilai siapa wakil Prabowo di Pilpres 2029 nanti. Kalau menurut kalian, siapa ya guys yang cocok gantiin Gibran buat maju di 2029 bareng Prabowo? Dan kita tentu ingin mendukung Pak Prabowo untuk terus memimpin. Kenapa? Sepakat dukung Prabowo sampai Pilpres 2029. Kita dukung Pak Prabowo menjadi presiden yang sukses, berhasil, rakyat juga pasti akan merasakan kebaikannya, dan kita tentu ingin mendukung Pak Prabowo untuk terus memimpin, dan kita berharap dengan itu semua ya, Demokrat, Koalisi Indonesia Maju juga bisa terus diperankan. Mas Gibran termasuk dukung bareng Mas Gibran ya, Mas. Berarti nggak Mas, Pak Prabowo minta Pak SBY jadi pengawas dengan Mas sepaket Mas. Saya Mas berarti nggak Mas? Sepaket nggak Mas? Mas ayo. Saya ada kecurigaan, kami ada kecurigaan terus terang aja. Banyak yang sekarang ini bergabung motifnya bukan untuk bersatu. Tapi paling tidak mereka dua punya motif yang menurut saya harus dihindari. Yang pertama adalah motif untuk memecah persatuan yang sudah muncul di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Menurut saya kita tidak bisa berkoalisi dengan kelompok yang ingin memecah apa yang sudah solid. Ada yang ingin mengganggu kepemimpinan Pak Prabowo dengan menyingkirkan Mas Gibran terlebih dahulu misalnya di tengah jalan. Ini adalah niat-niat berkoalisi yang tidak ikhlas. Kalau mau ikhlas, terima hasil pemilu, nyatakan hasil pemilu, ungkapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang telah mempersatukan kita. Mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Ya. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini
itu segera diganti, lupakan sama sekali. Ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada Bapaknya Hufafa, ente, Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya. Ya. Kalau dilakukan, insya Allah yang diidealisasi, digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan. Ya. Beberapa waktu lalu sempat mencuat isu yang dihembuskan oleh salah satu politikus PDIP juga bahwa Mbak Puan disebut-sebut akan menggantikan Wapres Mas Gibran. Nah ini sebetulnya dari Mbak sudah monitor, sudah mendengar, dan bagaimana tanggapannya begitu Mbak? Terima kasih. Apa ya? Ya udah itu aja. Udah, ya. tapi sempat mendengar begitu isunya gitu Mbak? Ya denger lah, pasti kan ada namanya isu ya pasti denger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada para pendukung Anies Baswedan, tapi kepada para pembenci Anies Baswedan, jongos konoha di sana, jangan tonton konten ini. Ini akan membuat Anda terkencing-kencing karena ini berdasarkan fakta. Fakta kenapa? Saya ungkap di sini. Kenapa para purnawirawan TNI tersebut menginginkan Anies menggantikan Gibran? Di sini faktanya. Hanya orang intelek, hanya orang yang berpikiran. Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyebut Presiden Prabowo sudah mengetahui usulan Forum Purnawirawan TNI yang ingin mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dikatakan Wiranto pada Kamis 24 April, Prabowo menghormati 8 poin tuntutan tersebut. Wiranto menyebut saat menghadap Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis kemarin, secara logika akal sehat yang mampu melihat hal ini. Bukan para jongos yang goblok bercampur dengan ketololan yang luar biasa yang akan bisa mencerna hal ini. Awal konten ini saya ingin mengatakan kata kuncinya kepada kawan-kawan. Di sini ada kata terdidik, terlatih, dan mempunyai IQ yang cukup, kecakapan yang cukup, otak yang cukup. Itu adalah purnawirawan TNI, itu adalah perwira TNI, lulusan kalau dulunya namanya Akabri. Itu kunci pertama. Kedua, kata kunci kedua, Anies jelas pendidikan, terlatih, terdidik. Satu lagi, dan purnawirawan ABRI. Tidak ingin juga seorang purnawirawan yang memegang tampuk kekuasaan yang terlatih, terdidik, dan telah terbukti di medan perang mau ditipu-tipu saja oleh, terjemahkan sendiri, oleh keadaan sekarang. Keadaan sekarang itu apa? Mari kita bahas tentang tipu-tipu dulu yang sangat luar biasa di dunia ini. Pernah kan mendengar beritanya, ada Apollo 11 dulu yang mendarat di bulan. Dan ini kontroversinya, sama dengan ijazah palsu. Ada yang mengatakan asli, ada yang mengatakan itu dibuat-buat atau dipalsukan. Begitu juga dengan sejarahnya Apollo 11 tersebut. Karena banyaknya bukti-bukti yang tak mencukupi bahwa mereka cuma mengambil settingan film semata dan tidak pernah mereka mendarat di bulan sebenar-benarnya. Pertama, perjalanan ke bulan itu memerlukan waktu yang lama, bukan sebentar. Padahal pada waktu itu kita lihat di televisi, kalau tahun-tahun yang tahun 69 itu ditampilkan oleh TV, ada banyak kru di darat bertepuk tangan, mereka sudah mendarat di bulan. Padahal perjalanan ke bulan itu tidak sama dengan perjalanan ke satelit angkasa itu, kawan-kawan. Ke satelit itu sebentarnya tuh 3 jam sampai, ke bulan itu berhari-hari itu kalau kecepatan pesawat Apollo seperti yang dulu itu satu. Dan ini yang kontroversi yang diungkap oleh banyak orang, banyak ahli. Apa itu? Ternyata ini settingan, ternyata ini tipu-tipu. Kan gambar ini, perhatikan bayangan astronot ini yang melangkah. Kenapa bayangan itu lama-lama memanjang begitu? Kenapa begitu? Bukankah kalau ini dibuat, kalau film ini dibuat ada sinar matahari di atas, bayangan yang jauh di sana sama dengan bayangan berat badannya, sama dengan tinggi badannya. Kenapa makin lama